Jadi saat ini kita udah kembali terkoreksi lagi teman-teman ya setelah pump kemarin yang terjadi ya, sama seperti yang gue bilang seperti video yang lalu bahwa memang level 41,5 ini tuh ibaratnya kita udah sedikit mendekati resist lah teman-teman ya. Meskipun sebenarnya resist yang paling penting itu ada di sekitar 42.000 sekian. Gue sendiri masih tetap running trade gue aja di sini ya, posisi long yang gue open dari level 38.000, saat ini profit plus 17%. Bagi yang penasaran, gue buka trade ini di mana? Di sini gue buka trade-nya di platform BingX. BingX juga menawarkan copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue juga sedang mengadakan kampanye deposit, bagi teman-teman yang deposit 100 USDT akan otomatis mendapatkan 20 US dollar dan ini akan berakhir besok teman. Nah ini juga khusus bagi teman-teman yang mendaftar BingX menggunakan referral gue aja. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau menurut gua sendiri ya, kondisi untuk Bitcoin saat ini kita kembali ter-reject kembali. So far ini juga masih sejajar dengan pola simulasi yang kita gambarkan, yang kita bandingkan dari bulan November dengan yang saat ini, karena ini benar-benar mirip banget teman ya. Sejauh ini kita turun mulai dari A, B, C, D, E, A lagi, B, C ya. Saat ini kita ada di bagian yang C ini teman ya. Jadi kita mantul lalu kita ter-reject kembali. Sama seperti ini kita mantul lalu kita ter-reject kembali. Cuman bedanya kita belum menyentuh level 42.000 ini teman. Jadi kalau misalnya teman perhatikan, kalau boleh jujur di sini menurut gue ini masih area yang benar-benar non trading zone banget ya. Karena ini kita berada di tengah-tengah banget, kita juga belum sempat menyentuh C. Jadi memang masih ada potensi setelah ini kita masih bisa naik ke arah C, teman. Cuman ya ini memang kalau misalkan pengen buka trade long ini juga cukup bahaya, teman ya, karena memang ini posisinya lagi di posisi downtrend untuk jangka pendeknya. Itu sebabnya kenapa menurut gua saat ini adalah momen yang benar-benar wait and see aja, karena memang kita masih ada potensi menyentuh area C ini, tetapi memang ada potensi kita lanjut dump juga. Jadi benar-benar kondisinya 50-50 banget. Kalau misalkan memang pengen buka trade short temen ya, kalau misalkan kita lihat dari skenario sebelumnya ya, dari yang lalu dengan kemiripan yang terjadi di bulan November ini, kita persis menyentuh garis biru ini dulu teman-teman. Jadi garis biru ini adalah exponential moving average yang ke-40. Jadi rata-rata pergerakan candle selama 40 candle terakhir teman-teman ya, exponentially kita menyentuh garis biru ini. Setelah itu kita didam kembali di sini teman-teman, kita koreksi lebih lanjut dan saat ini kita belum menyentuh garis biru ini teman. Jadi memang ada potensi kita naik lagi sampai menyentuh garis ini. Mungkin garis ini berada di kisaran level 42.000 sekian ya. Di sini kan kita juga ngeliat banyak krisis ya di level 42.000 sekian ini. Jadi saat ini benar-benar masih area non trading zone. Potensi jangka pendek bisa aja kita masih sideways ya, lalu kita menyentuh level 42.000 ini, baru nanti 42.000 ini kita menentukan nih arah kita bakalan lanjut reversal ya, yang ini adalah bullish sign gitu, bullish momentum, atau kita bakalan lanjut di dump kembali, lanjut koreksi lagi. Jadi kalau lanjut koreksi ya ini adalah skenario yang terburuk seperti yang udah gue gambarkan dari beberapa video yang lalu. Ini adalah bottom yang terjadi di bulan Mei Juni teman, area level 30.000. Ini juga sama persis bottom yang terjadi di awal Januari tahun 2021 teman ya. Jadi ini bottom yang pertama, kedua kita sentuh, maybe yang ketiga ini kita nggak tahu ini bakalan tersentuh atau tidak. Cuman menurut gue itu salah satu worst case scenario buat Bitcoin. Kalau misalnya itu terjadi ya ini adalah salah satu momen yang cocok banget buat ngejaring BTC, karena
dari sejarah sebelumnya setiap kali kita menyentuh area level 30 ini kita langsung mantul temen ya. Contohnya ini kan kita lanjut bull run sampai 64.000 US dollar 900 jutaan. Ini kita hampir menyentuh 1M, dan kalau misalkan ini bakalan terjadi lagi ya temen ya, ini menurut gua adalah salah satu level terdiskon yang paling maksimal buat Bitcoin temen ya. Kecuali kita break support ini. Break support ini menuju level 27.000 itu pasti nggak akan menjadi pertanda bagus buat Bitcoin ya. Itu juga bisa mendatangkan bearish sign teman buat Bitcoin ya. Bisa aja kita bearish sampai hitungan tahun, tetapi sama kita stay di level 30.000 support terkuat buat Bitcoin, itu menurut gua kita bakal aman-aman aja, dan ada potensi reversal lanjutan buat Bitcoin sampai 1 sampai 2 tahun ke depan. Menurut gua kalau misalkan ini bakalan terjadi ya, the next time kita breakout, menurut gue ini udah bakalan menjadi the real breakout buat Bitcoin, maybe all the way ke atas level 1,5 miliar lebih teman. Itu untuk jangka panjangnya kalau misalnya kita ngomong 1 tahun dari sekarang lah. Nah kalau untuk jangka pendek ya ini bener-bener seperti yang gue bilang, non trading zone, kita masih ada di atas garis support yang berwarna kuning ini. So far masih cukup bagus buat Bitcoin, kita masih ada di support yang makin lama makin tinggi. Whether exactly kita masih let's say kita turunnya cuma sampai level 35 atau 36, ini juga overall supportnya makin lama makin tinggi teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, momen dimana kita harus cukup waspada itu ketika kita break di level 34.000 ini aja, karena break di level 34 ini kemungkinan skenario ke level 31 ini akan semakin meningkat ya kecenderungannya. Paling itu aja teman ya kalau menurut pendapat gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jadi karena memang saat ini masih lagi sideways ya, dan seperti yang gue bilang di analisa sebelumnya juga gue ada bahas banyak banget ya, jadi nggak ada hal baru yang pengen gue kasih tahu pada saat ini ya, kecuali memang ini koreksinya ternyata cukup cepat gitu ya. Jadi agak berbeda dengan yang satu ini, dimana dalam berapa ini ya, dalam 4 hari kita tuh berhasil at least kita ngehold di atas nih teman-teman ya. Selama 4 hari belakangan ini kita hold di atas di akhir November sampai di awal Desember. Nah bedanya yang ini kita langsung terdam kembali teman-teman. Jadi kita ibaratnya nggak sideways di atas dulu seperti ini teman-teman ya. Kita nggak sideways di atas, tetapi kita langsung goes back all the way ke area level 39.000 ini lagi. Cuman ya ini nggak menutup kemungkinan ya bisa aja gitu kita mandul kembali ke area level 42.000 ini, baru di situ momen penentuan, atau bisa jadi kita balik ya didam dengan sangat amat cepat, itu juga bisa terjadi teman-teman. Jadi memang saat ini skenario-nya adalah skenario 50-50 teman-teman ya, cuman masih jangka pendeknya memang tetap bearish ya. Jadi bagi yang pengen short ya kalian harus nunggu dia mantul ke area level 42.000 sekian. Itu menurut gua adalah area yang seenggaknya jauh lebih aman dibandingkan nge-short di level saat ini. Itu aja teman kalau menurut gue ya. Jangan seperti biasa, sampai jumpa di next video.